Penggerak perubahan ini Pak, gimana Pak? Ada 10 ya Pak, ada 10 organisasi. Yang hari ini ya. Jadi baru saja sejumlah komunitas ya yang selama ini bergerak dalam berbagai wilayah maupun sektor mendeklarasikan satu forum namanya Forum Penggerak Perubahan. Sebetulnya mereka ini bukan baru, mereka ini sebagian tergabung dalam Gerakan Rakyat Perubahan, sebagian tergabung dalam komunitas pasar untuk perubahan, sebagian lagi dengan santri, sebagian dengan petugas kesehatan atau disebutnya Rumah Indonesia Sehat ya. Apalagi Mas Wali? Ada koperasi, ada Amin Muda, teman-teman yang muda-muda ini. Ada alumni lintas perguruan tinggi. Ada juga aktivis yang beberapa hari lalu berkumpul di sini. Gerakan Rakyat sendiri itu simpul dari 500 lebih relawan yang secara bertahap mengkonsolidasikan diri untuk melakukan langkah-langkah yang tujuannya sama. Jadi kita tidak menyatukan mereka, tapi lebih pada supaya langkah-langkahnya itu tujuannya sama, tujuan kemenangan. Nah hari ini ditambah dengan berbagai komunitas macam-macam tadi, mereka mendeklarasikan yang namanya Forum Penggerak Perubahan. Tujuannya apa? Tujuannya koordinasi, tujuannya menyatukan visi begitu ya, memperkuat arah gerakan, kemudian ya saling sharing pengalaman maupun sumber daya. Karena Pak Anies selalu mengatakan ini kerja kolosal yang tidak mungkin dikerjakan atau dilaksanakan oleh siapapun sendirian. Jadi harus bersama. Itu Pak. Ya. Pak, boleh ada isu lainnya Pak? Sedikit isu ini dari TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa perubahan format debat itu atas usulan dari Timnas Amin pas lagi rapat dengan Kapolri. Saya tidak ada dalam rapat itu yang saya tidak menangani debat. Jadi diskusikan dalam Timnas ini ada tim yang sertakan surat ke KPU. ganti topik ya. Pak, soal format debat gimana Pak? Ganti topik. Ganti Pak, topik. kalau sedikit merespon Pak terkait keputusan KPU terkait tidak diadakan lagi cawapres juga Pak, debat cawapres. Sedikit aja Pak. Sedikit dong Pak. Kebetulan saya nggak nangani debat, jadi saya nggak bisa jawab. Pak, terkait Jadi Pak mengenai kronologis Bapak di mana Pak Jokowi? Iya Pak. Pak kamera Pak. Izin ke tengah Pak. Iya. Saya kan atas petunjuk Presiden melaporkan itu kepada MKD. Jadi begitu MKD menyambut baik dan masyarakat menyambut baik, saya dipanggil Pak Presiden dengan proses itu. Kemudian beliau menunjukkan arahnya dan menanyakan dengan nada tinggi siapa di balik ini semua. Saya jawab tidak ada, karena ini kan tugas profesional sebagai penanggung sektor waktu itu yang disegasi untuk menata sektor, termasuk menyampaikan laporan atau tidak di kantor pengadilan. Dan yang saya lakukan tidak begitu. Jadi saya sudah tidak tahu kenapa pada waktu itu malah saya merasa bahwa semua tindakan tidak mungkin saya lakukan. Jadi memang peristiwa-peristiwa itu ada. Kalau ada yang membantah, yang tahu kan saya, yang merasakan kan saya. Jadi yang membantah itu nggak tahu. Berarti mendorong interpelasi DPR terkait dengan hal ini? Interpelasi itu urusan politik para anggota partai. Kita laporkan ke MKD itu berarti atas perintah Pak Presiden Jokowi. Iya dong. Karena ketika dimulai kan ada berbagai opsi loh. Kemudian mengikuti bahwa disampaikan karena itu masuk kategori pelanggaran. Kalau belakangan ini apakah Bapak tahu kenapa Pak Jokowi marah itu? Dugaannya siapa? Hanya beliau yang tahu ya. Kita mau duga-duga.
namanya diketuk dalam sahabat itu Itu sudah lebih dahulu pada bulan Juli itu. Beliau sudah mengatakan, waduh itu nggak benar saya nggak rela nama saya dibawa dengan bahasa Jawa orang Sufi. Ya, jadi ini marahnya pada bulan November bukan dalam hal itu. Soalnya saya nggak tahu bagaimana. Oke. Pak, terkait jubir timnas yang hadir di kampanye Ganjar di Mataram, Pak, dari timnas Amin udah tahu belum, Pak? Infonya. Saya nggak ke Mataram ya, jadi kalian cukup ya? Oke, siap. Terima kasih, Pak Sudirman.